antar organ di dalam tubuh, gitu ya. Nah, jadi salah satu contoh dari interaksi yang terjadi di dalam tubuh organisme itu adalah mekanisme feedback. Nah, apa itu mekanisme feedback? Aduh, gambarnya belum ya. Nanti saya kasih gambar yang bagus. Nah, ini anggaplah ini saya kasih clue, gambarnya belum ya. Ini itu pembuluh darah. Sebentar. Saya belum bisa ngedit yang bagus ya. Nah, ini yang dilihat di sini itu adalah yang pink itu adalah pembuluh darah. Yang hijau ya, yang hijau ini itu adalah kadar gula dalam darah. Ini juga pembuluh darah. Yang hijau ini kadar gula dalam darah. Nah, ini adalah pankreas ya. Pankreas, dan ini adalah sel. Nah, mekanisme yang ditampilkan ini merupakan contoh dari bentuk feedback negatif. Ya, apa itu feedback negatif? Ya, feedback negatif itu merupakan suatu proses untuk proses yang merespon untuk menurunkan stimulus awal. Nah, ini contohnya pada pemberian isyarat insulin. Nah, bagaimana cara kerja isyarat insulin ini? Ini terutama untuk yang orang diabetes ya. Diabetes perlu paham. Nah, perlu paham, dan terutama kita ya yang hobi makan gula-gula manis-manis. Nah, jadi tubuh kita ini sebenarnya itu antar organ itu selalu ibaratnya tektokan gitu ya, tektokan, kasih sinyal respon. Nah, masalahnya kalau misalnya kita sudah sampai pada tahap punya penyakit, itu adalah suatu tahap di mana tubuh kita itu sudah tidak merespon sinyal yang diberikan oleh organ-organ tubuh tertentu gitu ya. Nah, kalau ini contohnya ya, saat kita baru makan, itu habis makan kenyang-kenyang, enak-enak gitu ya. Nah, otomatis kadar gula ya dalam darah kita meningkat. Nah, kalau misalnya kadar gula dalam darah kita meningkat, tidak maksudnya gulanya tidak didistribusikan dengan baik, itu bisa menyebabkan darah kita mengental gitu ya, darah kita. Nah, sama seperti halnya kalau misalnya terlalu banyak makan yang asin-asin gitu ya. Nah, itu bisa mengganggu peredaran darah kita. Nah, jadi yang namanya glukosa itu dia bisa ibaratnya disebarkan ya melalui dinding-dinding pembuluh ya. Gula merupakan salah satu bahan ibaratnya bahan bakar untuk sel beraktivitas gitu ya. Nah, karena ada kelebihan gula dalam pembuluh darah, makanya pankreas itu dapat sinyal ya untuk menghasilkan insulin gitu, dapat sinyal untuk menghasilkan insulin. Fungsi insulin ini apa? Untuk memecah gula ini gitu ya menjadi ukuran yang lebih kecil dan bisa diserap oleh sel. Jadi saat saat insulin sudah kasih respon ya, misalnya pembuluh darah ini udah saya kebanyakan nih kan, langsung dikeluarkan sinyal oleh insulin, ini dipecah gula dipecah, partikel lebih kecil terserap ke dalam sel. Nah, setelah terserap dalam sel gitu ya, nah otomatis pembuluh darah kan udah lapang nih gitu ya. Partikel glukosanya itu udah turun banyak gitu ya. Nah, muncul suatu isyarat yang disebut dengan feedback negatif itu, yang di mana memberitahukan sel udah penuh nih dengan gula itu, dengan gula sebagai bahan bakar untuk aktivitas gitu kan. Dikirimlah sinyal ke pankreas untuk menghentikan produksi insulin. Nah, kalau orang yang diabetes
ini kontrol sinyalnya itu sudah kacau, gitu ya. Jadi ibaratnya insulinnya itu kerja terus menerus, gitu ya, kerja terus menerus. Jadi bukan kerja terus menerus, tidak dihasilkan, ya, tidak dihasilkan, sehingga gula ini banyak sekali dalam pembuluh darah. Makanya orang yang diabetes itu perlu disuntik insulin, ya. Jadi sinyal atau isyaratnya itu terjadi dengan baik, ya, bisa ditangkap, dan sel dan serta pankreas itu bisa mengolah gula yang masuk ke dalam darah, gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang diabetes itu sebenarnya macam-macam, ya. Diabetes kan ada macam-macam tipenya. Nah, ada beberapa itu yang umumnya itu pankreasnya itu bermasalah sehingga tidak bisa merespon untuk menghasilkan insulin dengan baik, gitu. Nah, itu salah satu bentuk interaksi yang terjadi dalam sel. Nah, ini adalah salah satu contoh feedback positif, ya. Maksudnya feedback positif ini seperti apa? Nah, interaksinya atau responnya itu terhadap stimulus itu mempercepat produksi. Ya, ini contohnya di pembekuan darah, gitu ya. Nah, ibaratnya ya pada saat kita terluka itu berarti dapat stimulus, ya. Kita dapat ibaratnya otak dapat sinyal, saya terluka, pipa kita bocor, gitu ya, pipa kita bocor. Nah, makanya tubuh itu langsung memberikan sinyal untuk ibaratnya memanggil para platelet ini, ya, platelet darah ini untuk segera membantu menutup luka itu, ya. Jadi ibaratnya disumbatlah kebocoran itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk feedback positif, ya. Jadi stimulus itu akan mempercepat suatu proses yang terjadi, gitu. Nah, ini seperti pas kita luka terbentuk benang fibrin, plateletnya jadi menebal sehingga celah luka itu jadi tertutup. Nah, orang-orang yang yang mengalami kesulitan untuk dalam pembekuan darah itu, saya lupa apa namanya. Ada ingat dalam pembekuan darah itu darahnya susah membeku, gitu. Saya lupa apa ya namanya, kok saya lupa. Nah, jadi orang yang bermasalah dalam pembekuan darah, nah itu biasanya ada faktor selain faktor tekanan darah, ya. Dia bermasalah dengan pembentukan benang-benang fibrinnya ini, ya, pembentukan benang-benang fibrinnya ini, dan plateletnya itu tidak bisa berinteraksi dengan baik dalam pembekuan darah dan menutup, gitu, ya. Itu dari perspektif interaksi. Nah, sebelum kita sampai ke evolusi, apakah ada yang mau ditanyakan dulu terkait perspektif dari organisme, interaksi, dan secara informasi dan fungsionalnya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjut, ya. Kita masuk ke bahasan yang kedua, ya, itu tentang evolusi, ya. Jadi evolusi merupakan satu tahapan, ya, di mana evolusi ini bisa menjelaskan kenapa banyak sekali spesies yang berbagai rupa makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Nah, ini semuanya terkait dengan adaptasi dan lingkungan, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dari saya, ya, saya menyampaikan yang namanya kita mempelajari makhluk hidup itu semuanya
terkait dengan interaksi dan adaptasi. Ibaratnya ya kalau misalnya saya berinteraksi dengan Anda, saya beradaptasi dengan perilaku Anda, atau saya berinteraksi dengan lingkungan kerja atau lingkungan belajar yang seperti ini, saya beradaptasi dengan pola belajar atau pola kerja yang ada di tempatnya juga. Nah, seperti itu. Nah, dengan melewati interaksi kita beradaptasi sehingga organisme atau kita itu bisa menjadi satu organisme yang berbeda, gitu ya, spesies yang berbeda, gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari evolusi ini sudah